Kembali di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan lagi ya. Saya ke Kak Eni tadi itu membahas program-program pemerintah ini, salah satunya yang menjadi sorotan tadi itu adalah Kartu Prakerja. Yeah. Tapi kalau belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, tampaknya memang ya tadi itu semuanya terus saja the show must go on tadi itu. Ibu kota baru lanjut meskipun banyak kritikan. Yang terakhir mungkin yang napi dibebaskan itu. Yeah. Program tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang dibebaskan ternyata bukan yang tua-tua ya, yang ternyata yang masih muda juga dibebaskan dan melakukan lagi kriminal lagi karena mungkin untuk bebas harus mengeluarkan biaya, jadi cari balik modal begitu. Nah, meskipun mungkin harus ada mungkinnya itu bahaya loh nanti. Dan pastinya tidak punya skill tadi itu, mungkin nggak ikut pelatihan online penjahatnya, nggak punya skill untuk bekal di luar begitu. Jadi meskipun banyak kritikan-kritikan seperti itu, ya akhirnya hentikan ya kabarnya ya ini pembebasan napi. Tapi untuk kartu prakerja ini, khususnya yang pelatihan online ini, tampaknya terus saja ya ini Kak ini apa yang bisa dilakukan ini? Jadi flashback sedikit ya. Jadi pemerintah kita ini saya setuju Mas Hendri tadi nggak pernah mau belajar. Jadi setiap bikin kebijakan-kebijakan itu sering sekali instan. Berbeda sekali kalau kita bandingkan di banyak negara. Satu kebijakan publik itu minimal, dulu kita kalau di Indonesia itu mengenal yang namanya white paper. Jadi ada, kalau undang-undang ada yang namanya naskah akademik. Minimal ada satu pedoman dasar. Mengapa kebijakan ini harus dilakukan dan harus diambil. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Jadi ada misalnya keinginan, oh saya seneng A, makanya saya akan lakukan A. Nggak seperti itu. Karena ini terkait apa? Efektivitas dari kebijakan-kebijakan publik. Sekali lagi, Kartu Prakerja di saat tidak terjadi pandemi saja, di saat normal pun itu program gagal paham terhadap kebutuhan tenaga kerja kita. Maksudnya pelatihannya ini ya, kalau pembagian uangnya mungkin kan nanti ada 600.000 nanti kan? Model pelatihan online ini walaupun sekarang kita dunia sudah masuk ke era digital 4.0 gitu, tetapi minimal best practice yang telah dilakukan oleh pemerintah sendiri selama 5 tahun akademi desa itu bisa dikatakan gagal dan mangkrak. Program serupa ya sebenarnya. Nah, jadi ini sudah lebih dari enough gitu kan untuk sebagai pijakan, sebagai evaluasi dari awal kita sudah lakukan berbagai macam masukan gitu bahwa tolong benar-benar dikaji terkait dengan kartu prakerja apalagi yang berbasis online. Karena setahu saya awalnya ini tidak harus berbasis atau tidak berbasis online. Nah, kedua, kalau kita berbicara pandemi, Mbak Kak Rahma, ini yang paling utama sekali lagi adalah bagaimana mengendalikan atau memutus rantai penyebaran. Nah, satu-satunya instrumen yang paling efektif adalah bagaimana membuat masyarakat tidak banyak beraktivitas di luar. Nah, artinya apa yang dibutuhkan agar kebijakan itu optimal? Maka untuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang tidak benar-benar urgent itu memang tidak boleh. Memang resikonya akan berdampak kepada ekonomi. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, maka tidak pernah ada kepastian kapan kita bisa melawan dan mengendalikan si COVID ini. Jadi itu biaya yang harus dilakukan atau konsekuensi logis. Nah, itulah yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi tidak hanya Indonesia, ini kan yang mengalami tidak hanya Indonesia, ada 210 negara. Dan hampir semua negara kalau kita lihat, platform utamanya adalah perlindungan sosial. Memberi jaminan sosial lah ya kepada masyarakat. Dan siapa yang diberikan perlindungan? Untuk kasus Indonesia sebenarnya, kalau saya sederhana. Pertama adalah yang pasti orang miskin, karena di normal saja mereka harus dapat. Dan kedua adalah yang rentan. Jadi yang miskin ini, yang waktu normal dapat, yang rentan ini sebenarnya ketika dalam kondisi normal mereka tidak perlu dapat bantuan karena mereka dapat bekerja. Tetapi begitu kegiatan-kegiatan ini diberhentikan, maka para pekerja buruh harian dan sektor-sektor informal ini terpaksa pasti menjadi miskin. Yang tadinya hanya rentan menjadi miskin. Ya, tapi begini Bu, ini pelatihan ini kok sepertinya kalau boleh saya katakan ini agak dipaksakan begitu ya. Terutama dalam kondisi seperti ini. Maksa lah. Ya, karena begini, sebenarnya ada jaminan sosialnya, tapi kita harus mengikuti pelatihan dulu.
begitu kan, menghabiskan 1 juta. Nanti kan ada tuh 600.000 kan Bu? per bulan. Ya 600.000. Tapi ini harus dipaksakan dulu nih, 1 juta ini dulu harus dipakai pelatihan dulu begitu. Tapi setelah itu baru kita dapat. Padahal ini kan sudah urgent nih ya, Kak Eni. Pertama begini, jadi kan kita sekali lagi kita kan juga nggak seperti Amerika kan, mempunyai dana yang begitu besar, bisa mengalokasikan 2 triliun US, bukan rupiah tapi US dollar. Itu berapa ribu triliun rupiah gitu kan. Nah, kita hanya punya 20 triliun. Nah, kalau tetap memaksakan skema prakerja itu kan hanya dapat 5,6 juta. Nah, sementara potensi yang PHK saja dengan adanya PSBB ini sudah 4 juta. Ditambah lagi yang pengangguran terbuka awalnya sebelum COVID kan sudah 7 juta. Ditambah lagi yang dirumahkan. Nah, artinya pemerintah kok ya tega hanya mampu mengcover 5,6 juta. Padahal kalau dana ini di-refocusing untuk jaminan sosial atau untuk memberikan social safety net yang korban-korban PHK tadi, misalnya ini yang pelatihan bisa ditunda dulu deh. Yang penting ini survival dulu. Artinya dari program refocusing yang sesederhana itu saja minimal ada 8,3 juta yang bisa di-cover dari anggaran kartu prakerja. Ini simple sekali dan terukur dan pasti efektif. Karena apa? Karena yang mendapatkan bantuan ini sudah pasti yang memang benar-benar menjadi korban dari COVID. Karena dia yang kena PHK atau yang dirumahkan. Sehingga kalau ini langsung bisa di-cover dengan pelindungan sosial tadi, minimal sekali apa? Minimal sekali mereka tidak drop kemampuan daya belinya. Nah, siapa yang untung? Jadi kalau kegiatan konsumsi rumah tangga ini masih bisa ditahan, maka sektor-sektor produktif yang pasti pangan, ya sektor produktif pangan dan juga kebutuhan sehari-hari ini masih bisa bergerak secara ekonomi. Nah, artinya apa? Secara nasional, secara agregat, kalau konsumsi rumah tangga yang porsinya 58% tadi, dan ini katakanlah memang tidak mungkin tumbuh seperti normal 5%, tetapi minimal masih bisa tumbuh 2-3%, maka sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mungkin minus. Tidak seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita. Nah, kalau pertumbuhan tidak minus, itu sudah suatu prestasi yang luar biasa di antara negara-negara yang sekarang ini benar-benar jumpalitan gitu, benar-benar stres untuk menghadapi corona. Sekali lagi, jangankan Indonesia, negara seadidaya Amerika saja ini sudah betul-betul kehabisan akal bagaimana menyelamatkan ekonominya. Nah, kita ini diberikan tools yang sederhana dan masyarakat juga mampu untuk mendukung kekuatan ekonomi kita tadi, tetapi ini justru yang diabaikan oleh pemerintah. Jadi suka agak bingung juga ya, bagaimana orang akan bisa melakukan pelatihan online jika perutnya lapar gitu ya. Jadi begini, jadi itu job yang mereka butuhkan, ya, yang mereka butuhkan sekarang itu bagaimana mereka bisa survive. Nah, perkara nanti setelah pandemi ini selesai, mereka harus berjuang lagi, minimal nyawanya masih bisa ditahan. Jadi kalaupun dijanjikan berbagai macam pelatihan dan COVID ini tidak bisa dikendalikan dan korban semakin meningkat, buat apa? Gitu kan? Nah, sehingga sebenarnya sekali lagi ekonomi ini persoalan yang konkret, yang real dan terukur. Jadi persoalan yang bisa dengan kacamata semestinya tidak memerlukan polemik atau perdebatan. Karena apa? Semua orang bisa melihat, semua orang bisa merasakan, semua orang bisa mengukur. Nah, ini Indef jika kemudian masih terus dilakukan begitu ya ini program ini. Punishment-nya dari publik. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hendri secara politik. Jadi masyarakat memang bisa diam ketika selama perutnya ini masih bisa terisi. Tapi begitu ini, katakanlah PSBB ini berlangsung karena pandemi belum bisa dikendalikan, PSBB bisa perpanjang, maka Mbak Rahma ya, Kak Rahma ya,
siapa orang yang mampu bertahan lebih dari sebulan 2 bulan tanpa memperoleh atau memiliki pendapatan dan tanpa ada kompensasi yang memadai. Dan jumlahnya mereka tidak puluhan ribu, tapi jutaan. Jadi apakah mereka masih tetap bisa diam? Karena ini basic need. Jadi kalau di binatang itu sampai kalaupun sudah terpaksa bahkan anaknya sendiri bisa dimakan. Nah, kita bukan menakut-nakuti, artinya ini kan kita memberikan persuasif dan masukan dengan berbagai macam kajian-kajian yang objektif. Tapi seperti yang tadi Kak Rahma sampaikan, kok ini kekeh gitu kan? Seperti menutup mata, padahal perdebatan-perdebatan ini kan bukan perdebatan yang imajiner, perdebatan yang terukur. Jadi kalau Anda melakukan A, hasilnya A hasilnya 1, ada B hasilnya 2 misalnya. Dan kalaupun ada perbedaan, ini kan bisa secara terbuka konsep-konsep ini bisa bukan didiskursuskan lagi gitu kan, tapi ini bisa dihitung, dikalkulasi bersama. Karena ini bukan seperti hitung-hitungan politik tadi, persepsi orang bukan. Karena ini konkret gitu kan, bisa dilihat di lapangan dampak-dampaknya. Nah, sehingga jadi kan tadi sederhana sekali Mas Hendri, jadi secara ekonomi kalau program ini bisa direfocusing itu bisa mengcover 8,3 juta minimal 20 triliun. Tapi kalau ini tetap jalan kan hanya dapat 5,6 juta. Nah, ini kan perbandingan yang sangat simpel dan mestinya secara politis buat pemerintah mestinya ya, dia akan jauh lebih efektif bisa memberikan perlindungan jauh lebih banyak dari masyarakat. Toh alasannya mengapa kartu prakerja ini dinaikkan dari 10 menjadi 20 triliun, itu kan alasannya untuk memitigasi dampak dari COVID. Nah, dampak dari COVID itu yang mereka kena PHK. Nah, kenapa harus dengan daftar lagi? Padahal data mereka sudah jelas-jelas ada. Dari perusahaan-perusahaan yang di PHK itu saja, langsung saja fokus ke mereka. Kalau memang tujuannya lurus gitu kan, konsisten. Bahwa dana ini memang untuk memitigasi dampak adanya COVID-19. Sesederhana itu kan gitu. Iya. Apalagi kemudian kita akan menyoroti lagi mengapa program ini tadi itu khususnya untuk yang pelatihan, bahkan ada yang mengkritisi, banyak yang mengkritisi lebih terkesan tutorial yang tersedia gratis di YouTube begitu ya. Karena kita sudah melihat salah satu misalnya cara membuat kue gitu kan, itu saya yang katakanlah ya bukan save aja dengan mengikuti tutorial-tutorial yang ada secara gratis di YouTube itu dan kita praktekkan bisa. Ya. Nah, tapi mengapa? Pertanyaannya tadi itu mengapa terkesan dipaksakan ya, tetap ini lanjut terus, sementara ada yang menjadi sorotan lagi ketika salah satu staf khusus presiden ada di perusahaan startup yang ditunjuk untuk melakukan pelatihan online. Kita akan bahas lagi.